super luar biasa. Karena di belakang pria yang luar biasa kan biasanya ada yang lebih luar biasa. Oke, adik-adik, hari ini kita akan sosialisasi tentang ekoenzim. Nah, sebelumnya memang kita sudah pernah beritahu di sini gimana pemakaian ekoenzim. Seharusnya semuanya udah tahu ya, ekoenzim itu manfaatnya luar biasa. Setuju? Oke, jadi hari ini saya akan jelaskan kembali apa itu ekoenzim. Nah, di sini kita ketahui cairan ekoenzim ini adalah merupakan cairan fermentasi dari sisa bahan organik. Bahan organik itu adalah sisa limbah dapur kita. Jadi seperti kulit buah-buahan, sisa-sisa sayuran yang tidak kita masak. Jadi itu semuanya adalah bahan-bahan segar yang biasanya terbuang dan menjadi tumpukan sampah yang menimbulkan gas metana dan bisa merusak ozon. Selanjutnya ya seperti kita ketahui, sekarang di bumi kita ini sudah terjadi pemanasan global ya. Nah, itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bersama-sama melindungi bumi kita. Jadi ini adalah PR kita bersama. Untuk itu saya mendukung teman-teman, mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengolah sampah limbah dapur kita. Karena semuanya bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Oke? Dengan melakukannya bersama-sama kita bisa menjadi pahlawan bumi. Oke? Demi mewariskan bumi yang lebih sehat dan indah untuk anak cucu kita. Nah, sebelum menjelaskan pemakaian untuk ekoenzim, kita langsung ke cara pembuatannya. Oke, cara membuat ekoenzim itu sangat mudah. Kita hanya butuh satu wadah plastik yang bermulut lebar dan bertutup. Tutupnya harus kedap karena dia merupakan cairan fermentasi yang kedap udara. Kemudian bahan yang diperlukan adalah air bersih, sampah limbah organik berupa kulit buah-buahan dan sisa sayuran, minimal 5 macam, lebih banyak macam lebih bagus. Kemudian gula merah atau gula molasses. Gula molasses adalah gula tetes tepung ya. Jadi formulanya itu adalah 1, 3, 10. Artinya 1 bagian gula itu gula merah, gula aren, gula molasses atau gula-gula lain yang alami, kecuali gula pasir. Kita tidak pakai gula pasir karena itu sudah melalui proses kimiawi di pabrik. Oke, 1 bagian gula merah, kemudian 3 bagian sampah dari bahan organik berupa kulit sayur dan buah-buahan, kemudian 10 bagian air bersih. Jadi rumusnya 1 gula, 3 bahan organik, 10 air bersih. Dan air itu pertama kita isikan ke dalam wadah dengan kapasitas sekitar 60%. Karena setelah airnya diisi ditambah bahan organik dan gula, dia akan memenuhi toples dan kita tidak mau terlalu penuh karena perlu ruang udara sedikit supaya dia bisa ada tempat untuk gasnya. Karena dalam prosesnya dia akan menimbulkan gas. Oke, kita akan praktek bersama-sama dengan Suma ya. Silakan Suma. Pertama, kita sudah isi airnya. Ini wadahnya saya sudah ukur. Jadi kita pakai 10 liter air. Kalau airnya 10 liter artinya gulanya 1 kilo ya. 1 bagian. 1/4. Ya. Selain bahan-bahan yang diperlukan tadi, kita juga perlu timbangan ya. Jadi ini tadi saya sudah timbang, gulanya ini 1 bagian ini adalah 1 kilo. Oke, airnya ini di sini 10 liter. Suma boleh bantu saya tuangkan gulanya. Ya.
Plastiknya. Kemudian kita larutkan gulanya itu di air sampai benar-benar larut. Boleh dengan tangan atau pengaduk kayu dan jangan pakai bahan logam ya. Kenapa kita anjurkan wadahnya pakai plastik? Karena dalam prosesnya dia akan menimbulkan gas, sehingga kalau pakai kaca ada resiko kacanya pecah. Kemudian kalau kita pakai bahan yang logam, ada resiko berkarat karena dia akan menghasilkan asam pada bulan-bulan pertama. Pada bulan-bulan pertama dia akan menimbulkan gas juga. Nah, kemudian setelah gulanya larut, kita akan masukkan bahan organik yang sudah kita timbang sebelumnya. Tadi timbangannya agak kecil, jadi kita bagi 2 kali. Ini tadi lebih kurang 2 kilo ya. Pas 2 kilo. Pas. Ya, kita masukkan. Silakan semua. Semua bahan organik kita masukkan ke dalam. Ya, Oke, tadi 2 kilo, ini tambah ini 1 kilo ya. Oke. Nah, ini semua kita aduk. Timbangannya itu harus pas sesuai dengan formulanya. Tapi jenis dari bahan yang kita gunakan itu semakin banyak ragamnya semakin baik. Karena yang kita perlukan adalah enzim dari kulit buah-buahan tersebut. Kemudian ini kita aduk. Setelah kita aduk, kita tutup rapat dengan tutupnya sampai tidak ada udara ya, sampai klik. Oke. Kemudian kita tunggu sampai 90 hari. Jadi ini harus difermentasi selama 90 hari baru bisa dipanen. Nanti cara panennya adalah kita ambil airnya, kita saring, ampasnya itu nanti bisa dicampurkan ke tanah untuk pupuk alami ya. Karena cairan yang kita buat itu adalah cairan alami. Nah, sekarang ini prosesnya sudah selesai. Nanti kita tulis di sini catatannya ya, kapan kita buat dan kapan dipanen supaya kita ingat. Oke, terima kasih, itu cara pembuatannya. Kemudian untuk pemakaiannya, sebenarnya tujuan kita membuat ekoenzim ini adalah seperti tadi kita sebutkan untuk menyelamatkan bumi karena pemanasan global ya. Jadi tujuan kita adalah mengolah limbah dapur masing-masing. Ekoenzim tidak diperjualbelikan. Jadi sebaiknya kita buat sendiri dan manfaatnya itu sangat banyak. Bisa kita gunakan untuk campuran membersihkan area dapur, untuk mengepel. Kita campurkan 1 tutup botol aja dengan 1 ember air, itu bisa jadi pengganti disinfektan juga. Jadi lantai kita bisa bersih, bebas dari kuman. Kemudian bisa kita campurkan untuk mencuci piring, mencuci baju, dan membersihkan kamar mandi atau toilet. Kemudian berguna juga untuk membersihkan sayur-sayuran. Jadi kalau kita beli sayur dari pasar, mungkin sayur itu sudah tercemar dengan bahan pestisida ya. Nah, kita rendam dengan air yang diberi ekoenzim, itu akan membersihkan dari racun-racun hama itu ya. Jadi lebih sehat untuk kita. Kemudian bisa dipakai untuk gosok gigi juga, untuk mandi, cuci rambut. Bisa untuk pembersih udara, kita campurkan di air dan kita semprot, itu bisa untuk antivirus. Kemudian bisa untuk detox dan berbagai penyakit kulit. Jadi mungkin ada yang mengalami kudis-kudis, panu, atau kutu air, itu bisa diaplikasikan. Kalau ada anak-anak yang mungkin jatuh, luka kakinya tergores, itu boleh dibersihkan dan diberikan ekoenzim. Ekoenzim sangat banyak manfaatnya, terutama di masa-masa bencana. Pada saat banjir, kita bisa menuangkan ekoenzim itu di air untuk menjernihkan air. Karena pada waktu banjir kan airnya pasti sangat kotor ya Pak ya.
dan mengandung banyak kuman. Jadi sangat banyak manfaat dari EcoEngine. Saya harap kita semua tahu dan mau memanfaatkannya dengan baik, serta mari bersama-sama membuat EcoEngine dari rumah kita masing-masing. Oke?